Baik, nah sekarang kita lanjut ke teorema sifat penambahan interval. Teorema sifat penambahan interval ini mengatakan bahwa jika f terintegrasikan pada interval yang memuat titik a, b, dan c, maka integral f(x) dx dengan batas a sampai c itu bisa dibentuk menjadi integral f(x) dx dengan batas a sampai b plus integral f(x) dx dengan batas b sampai c. Jadi di sini tidak memperhatikan urutan a, b, c. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan pertanyaan adalah integral 2x dx dengan batas 1 sampai dengan 5. Nah, ini berdasarkan teorema tadi, yaitu tentang sifat penambahan interval, ini bisa dibentuk menjadi integral 2x dx, batas awalnya adalah 1 kan ya. Nah, ini kita sebagai batas atasnya berapa, kita tetapkan dulu, misalkan di sini 3 plus integral, maka di sini harus juga dimulai dari, karena tadi ini adalah berakhir di batas akhirnya adalah 3, ini kita mulai lagi dari 3 sampai yang diinginkan tadi batas akhirnya adalah 5. Ini di sini 2x dx. Atau bisa juga dibentuk menjadi begini, integral awalnya kan 1 ya. Oh, misalkan pakai batas 2, iya boleh, 2. Di sini ada 2 dx. Kalau di sini diakhiri dengan 2, maka di selanjutnya juga harus diawali dengan 2 dan harus berakhir di 5. Sehingga di sini 2x dx gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Atau bisa juga misalkan integral. Di sini saya mulainya dari 1 berakhir di 4, ya boleh 2x dx. Tapi kalau di sini 4, maka di sini juga harus diawali dengan 4 berakhir di 5. Sehingga 2x dx. Oke. Nah, bisakah ini ke dalam ini kan tadi 2 bagian ya, kita penambahan intervalnya kan dalam 2 bagian, 2 penambahan seperti ini. Bolehkah menjadi 3? Ya boleh kalau bisa. Gitu ya. Misalkan kayak gini. Integral 1. Awalnya kan 1. Oke. Ini 2x dx. Ini saya tulis dulu ya. Ini misalkan saya bagi ke dalam 3 penambahan 2x dx. Terus batasnya gimana? Ini kan 1 sampai 5 itu kan panjang ya. Misalkan ini 1, kita akhiri dengan 2. Oke, diakhiri dengan 2. Selanjutnya harus diawali dengan 2. Kita akhiri dengan berapa? Misalkan 3. Oke, boleh. Kalau di sini diakhiri 3, di sini harus diawali 3, berakhir di 5 gitu ya. Boleh gitu. Jadi harus urut, karena di sini intinya adalah berawal di 1, batas akhirnya adalah di 5. Itu kita menggunakan yang namanya adalah sifat penambahan interval. Nah, untuk contoh selanjutnya, jika diketahui f(x) itu akan sama dengan begini. Jika diketahui f(x) hasilnya 1, f(x)-nya itu 1 jika batasnya adalah dari 0 kurang dari x kurang dari 1, misalkan gitu. Nah, sekarang f(x) itu sama dengan x jika batasnya adalah mulai dari 1 kurang dari x kurang dari atau sama dengan 3. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah integral f(x) dx dengan batas 0 sampai dengan 3? Ini apa? Oke. Nah, sekarang kita memanfaatkan teorema tadi, sifat penambahan integral. Nah, kalau yang ditanyakan adalah integral f(x) dx dengan batas 0 sampai 3, padahal di sini diketahui bahwa di sini batas 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 1. f(x)-nya adalah 1, maka di sini kita gunakan f(x) dx dengan batas 0 sampai dengan 1. Awalnya adalah 0, berakhir di 1. Maka di sini dengan memanfaatkan sifat penambahan integral, maka di sini juga harus diawali dari 1 karena tadi berakhir di 1, maka sampai dengan 3. Karena pertanyaannya sampai 3 ya.
fx dx. Oke. Nah, integral fx dx. Nah, fx dx dengan batas 0 sampai 1 tadi di soal sudah diketahui fx-nya adalah 1. Maka di sini 1 dx dengan batas 0 sampai dengan 1 plus integral fx dx. Fx-nya siapa? Batasnya 1 sampai 3 yaitu x dx. Batas 1 sampai 3. Nah, ini sekarang kita tinggal mencari integral 1 dx. Apa integralnya? Yaitu x dengan batas 0 sampai 1 plus integral x dx. Integral x dx, maka hasilnya adalah x setengah x kuadrat dengan batas 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan batasnya. 1 dikurang 0 plus setengah, ini batasnya 3 ya, 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, sehingga di sini hasilnya adalah 1 dikurang 0 hasilnya 1 plus setengah 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat hasilnya ini kan 9 dikurang 1, sehingga ini 1 plus setengah dikali 8, 1 plus 4, maka di sini hasilnya adalah 5. Oke. Nah, jadi integral fx dx dengan batas 0 sampai 3 hasilnya adalah 5.